مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم طهنا فتنا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سليمان شيخ الإسلام من كتب الله والإشاعة الحبيب ضابط علي محمد حداد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. ونذكر الآن في هذا الفصل نبذة من الآداب التي ينبغي المحافظة عليها في العادة فنقول اعلم أن من حافظ في عادته على الآداب النبوية حفظه الله من التعدي إلى ما وراءها من الأعمال والأخلاق الرديئة وحصل على المصالح والمنافع الدينية والدنيوية التي جعل الله بحكمته في تلك الأمور العادية. ومن شره أن تكمل له الحرية والتحرط من أدناس الحظوظ البشرية وليجعل حركاته وسكناته في ظاهره وباطنه مضبوطة بالقانون الشرعي تابعة لإشارة الشرع والعقل. وكيفما وقع ذم العادات على لسان الصوفية فالمقصود منها الدخول فيها على مقتضى الشهوة والهوى والاسترسال معها دون محافظة على الآداب الشرعية. وقد قال حجة الإسلام في الأربعين الأصل بعد أن حث على متابعة الرسول ونبه على شيء من أسرارها هذا كله في العادات. وأما في العبادات فلا أعرف لتارك السنة وجها إلا كفرا خفيا أو حمقا جليا فعرف ذلك وعلم إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sesuai yang diminta oleh Allah atas setiap kita. Mudah-mudahan kat kumpul kita saat ini di salah satu taman daripada taman surga Allah semata taufik hidayah dari Allah. Berupaya setiap kita alhamdulillah untuk memahami sedikit apa yang pernah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad yang sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para pewarisnya sebagai kunci kesuksesan bagi setiap kita dalam melangkah di setiap kehidupan dalam langkah kita. Dunia akhirat kita berharap Allah Subhanahu melangkah di setiap kehidupan dalam langkah kita. Dunia akhirat kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkat puji syukur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap Allah sebabnya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita dimantapkan langkahan kita dalam mengikuti sempurna jejak langkah Nabi kita Muhammad zahiran wa batinan, gaulan wa fi'alan wa ghairi dzalik, sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kita sebagai hambanya dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita masuk ke dalam surga bersama kekasihnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Setelah beliau mengatakan kepada kita bahwasanya kita diminta, diarahkan, diberikan motivasi untuk selalu menjaga adab-adab sunnah, baik lahir atau batin, baik adat, kebiasaan atau ibadat, sehingga sempurna kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa rahmah dan petunjuk bagi kita. Dan ketika kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan jangan kita masuk atau melakukan sesuatu adat, kebiasaan, apalagi ibadat kecuali kita melihat dan mengetahui bahwasanya Rasulullah atau para sahabat dan orang-orang saleh melakukannya. Kalau tidak, sebaiknya kita tinggalkan karena di dalamnya ada hal yang mereka pahami yang tidak kita pahami. Sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah kita masuk di bulan mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya Allah ciptakan langit dan bumi dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita 12 bulan. Dari semenjak Allah ciptakan langit bumi dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan namanya bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita secara umum untuk kita tidak menzalimi diri kita dengan berbuat maksiat dosa, terutama di 4 bulan ini. Dan bulan ini termasuk bulan yang istimewa karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati.
Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan bagi umatku. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk hilal bulan Rajab di malam pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik kita umat, mengarahkan kita umat untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur ma'ruf di antara kita. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena bulan ini bulan Allah, kata Nabi Agung Muhammad, tidak ada sesuatu yang dimurkai oleh Allah melebihi dosa, besar atau kecil, ucapan atau perbuatan, lahir atau batin. Sehingga Allah siapkan tempat bagi yang melakukan dosa, neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai melebihi kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi hamba-hamba yang melakukan kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka para ulama kita memberikan arahan kepada kita di selama bulan Rajab ini untuk kita memperbanyak istighfar. Walaupun istighfar kita diminta oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum untuk memperbanyak istighfar, dan beliau memberikan motivasi kepada kita dan menjadi contoh teladan bagi kita untuk memperbanyak istighfar. Sampai Rasulullah mengatakan, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kalian dan bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian Allah. Ketahuilah sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, paling minimnya dalam sehari 70, dalam riwayat 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dan semua dosa-dosanya, baik lalu yang akan datang dan apapun itu. Dan semua kita tahu, paham bahwasanya Nabi Rasul mereka adalah hamba-hamba yang maksum, mustahil melakukan perbuatan salah dan dosa. Tapi beliau menjadi contoh teladan bagi kita dalam memperbanyak istighfar, bahkan dalam setiap kesempatan yang agung yang mulia. Bahkan semua kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita setelah kita selesai melaksanakan salat, merupakan kewajiban yang agung, tiang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun menyatakan ketika beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, beliau mengucapkan kalimat Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Padahal melaksanakan kebaikan, barangkali ada kekurangan dalam kebaikan itu, terutama buat kita umat. Kalau Rasulullah, beliau melaksanakan sempurna dalam setiap amal, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan yang paling sempurna dalam setiap amal. Rasulullah telah melakukannya. Tapi beliau mendidik kita umat, mendidik kita umat, memberikan arahan kepada kita umat. Dan Rasulullah juga setelah itu dalam salat 5 waktu juga beliau mendidik kita untuk memperbanyak membaca istighfar 3 kali selain istighfar yang tadi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sampai Rasul mengatakan barang siapa baca itu habis salat 5 waktu 3 kali, maka andaikan dia berbuat dosa besar hari itu, dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita merasa kita tidak berdosa, andaikan kita merasa tidak berdosa, barangkali kurang sempurna dalam ibadat atau kebaikan yang kita lakukan, sehingga itu adalah satu kesalahan bagi kita. Maka kita perlu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita, hati kita, mata kita, lahir batin kita, dalam ucapan perbuatan kita untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kabar gembira oleh Nabi besar Muhammad berupa kesuksesan, keberuntungan yang besar. Rasulullah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Amat sangat beruntung atau keberuntungan yang besar bagi siapa-siapa yang mendapatkan kelak nanti di hari kiamat dalam lembaran amalnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Terutama di bulan Rajab ini, bulan istighfar.
Ulama kita mengarahkan kita ya paling minim untuk kita beristighfar kalau bisa habis isya, habis salat subuh 70 kali kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan ia merupakan bagian daripada syiar bulan Rajab. Firli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Kita lanjutkan. Wa nadhkurul an, dan kami akan sebutkan sekarang fi hadzal fasli, dalam fasal ini, nubdatan minal adab, sekelumit sebagian kecil dari adab-adab sunnah, begitu juga namanya etika sopan santun dalam kita menjalankannya. Allati yanbaghi al-muhafadzatu 'alaiha, yang selayaknya untuk selalu bagi setiap muslim muslimah menjaga adab-adab tersebut fil adat, dalam kebiasaan-kebiasaan. Dalam kebiasaannya, ketika tidur, ketika bangun tidur, ketika melangkah ke kamar mandi, di dalam kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, ketika berpakaian, setelah berpakaian, ketika makan, ketika minum, ketika ingin keluar dari rumahnya, ketika ingin naik kendaraannya, ketika masuk lagi ke rumahnya, ketika dimanapun dia berada. Adat kebiasaan, artinya sesuatu yang dilakukan lumrah manusia, baik yang muslim begitu juga yang non muslim kafir melakukannya, kebiasaan. Gerak-geriknya, bahkan ucapan, perbuatan, tingkah lakunya. Fanaqul, maka kami nyatakan, i'lam, ketahuilah, anna man hafadha fi adatihi, sesungguhnya siapapun yang telah menjaga dalam adatnya, kebiasaan-kebiasaannya. Artinya di dalam kebiasaan-kebiasaannya dia selalu menjaga. Apa yang ia jaga? Alal adabin nabawiyah, atas adab-adab an-nabawiyah yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad, dan beliau mengarahkan semua itu dalam gerak-geriknya, ucapan perbuatannya sebagai teladan bagi kita umat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketika Allah mengatakan uswatun hasanah lakum fi Rasulillah, Allah tidak mengatakan hanya dalam ibadah, tidak, secara umum. Secara umum untuk setiap kita yang ingin sukses dalam mendapatkan kebaikan, ganjaran, balasan bagi setiap apa yang ia lakukan, perbuat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan baginya. Ketika kita melakukannya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya adat, walaupun hal itu dilakukan juga oleh orang kafir. Bukan hanya khusus bagi seseorang mukmin, bahkan barangkali itu dilakukan oleh selain manusia, binatang pun melakukannya. Tapi ketika kita lakukan sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad, maka ada nilainya ibadat. Adat itu menjadi adat itu bernilai ibadat. Karena kita melakukannya dalam niat, dalam tujuan mencontoh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berdiri, duduk, berbaring, bergerak, kita mengucapkan kalimat dan melakukan apapun yang biasa dilakukan oleh manusia bernilai namanya ibadat. Artinya ada pahala, ada ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dalam melakukannya. Dia mengatakan, barang siapa yang selalu menjaga dalam kebiasaannya atas adab-adab yang telah dicontohkan, diwariskan semua kita oleh Nabi Agung Muhammad, bagi semua kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizahullah minat ta'addi ila wara'aha, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaganya. Minat ta'addi, dari melampaui, ila ma wara'aha, kecuali sampai namanya kepada sesuatu yang di belakangnya, selainnya. Minal akhlaqi minal amali wal akhlaqir radiyah, dari amal-amal dan akhlak-akhlak yang radiyah, yang tidak baik. Kalau kita jaga adab, walaupun itu secara lahir, insyaallah, sebab kita melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita sehingga kita tidak melampaui akhlak. Artinya tidak melakukan akhlak atau amal yang tidak baik, dan itu merupakan bagian daripada balasan
kebaikan yang kita dapatkan tatkala kita menjaga hal-hal yang biasa lumrah yang dilakukan oleh manusia tatkala kita lakukan itu sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikannya seperti itu. Sedangkan kita semua tahu amal dan akhlak yang rendah itulah yang menjadi sumber malapetaka. Sumber bencana besar bagi kita. Bukan bencana namanya alam dunia, tapi bencana alam akhirat. Bukan bencana namanya urusan namanya dunia, tapi urusan agama. Bukan bencana dalam kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau bencana dunia barangkali mengangkat derajat kita. Barangkali musibah yang kita dapatkan dari Allah di dalamnya ada kebaikan besar yang tersimpan, yang dijanjikan oleh Allah buat kita dan disiapkan olehnya. Tapi ini bencana kalau kita melakukan akhlak dan amal yang tidak baik, bencananya iman kita takutnya diambil Allah. Iman kita takutnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman itu modal untuk kita mendapatkan surga Allah dan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah bagi hambanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun bentuknya perbuatan maksiat, baik ucapan perbuatan lahir atau batin, itu menghantarkan seseorang untuk menjadi hamba yang kafir. Artinya dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang dilakukan oleh mata kita dari maksiat, walaupun kita tidak menyadarinya, barangkali yang dilihat oleh mata kita itu dari perbuatan maksiat, walaupun kita tidak menyadarinya, walaupun kita anggap sepele, tapi bisa menghalangi kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita mati. Kita mati, kita diucapkan, dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sebab apa yang dilihat oleh mata. Begitu juga yang lainnya. Beliau mengatakan barang kalau seandainya seseorang menjaga adab, etika, sopan santun, cara yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam kebiasaannya, tidurnya, bangun tidur dan semuanya, maka Allah jaga ia untuk ia tidak melampaui, untuk ia tidak melakukan amal dan akhlak yang rendah, yang tidak baik. Walaupun barangkali itu bukan haram, tapi tidak baik. Secara agama, pandangan masyarakat itu tidak baik. Walaupun barangkali itu bukan haram. Karena kita bukan hanya diminta secara agama, secara syariat untuk menjauhi yang haram. Haram pasti harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Tapi kita juga diminta untuk menjauhi yang makruh. Bahkan kita diminta untuk menjauhi yang mubah, yang boleh, tapi tidak ada pahala kebaikan dalamnya. Lebih saya jauhi. Lakukan yang memberikan manfaat untuk dirimu, kebaikan bagimu duniamu kelak di akhiratmu. Bagaimana caranya? Ikuti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Wa hasal alal manafi', dan ia akan mendapatkan atas berbagai macam masalih, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, wal manafi' dan manfaat-manfaat diniyah wa dunyawiyah, baik secara agama atau secara dunia. Karena ia akan dijaga oleh Allah dari musibah. Usahanya, bisnisnya insyaallah akan dijaga, dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sumbernya. Sehingga dia tidak merasakan namanya apapun yang dirasakan oleh selainnya dari hambatan, dari masalah perkara yang dihadapi. Walaupun sebagian dosa Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni bagi seseorang hamba kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala bikin masalah dalam usahanya, bikin masalah dalam kehidupannya, dalam rizkinya. Tapi secara umum apapun yang tidak baik yang kita lakukan itu menghambat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia jaga adat kebiasaannya, insyaallah kemaslahatan, manfaat secara agama dan dunia, insyaallah Allah akan mudahkan baginya. Allah akan muluskan baginya jalannya.
allati ja'alahallahu yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan ia manfaat dan kemaslahatan itu baik agama dunia untuk kita hambanya bihikmatihi dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan Allah, kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi tilkal umuril adiyah, dalam perkara-perkara itu yang adiyah, yang biasa. Hikmah perkara yang biasa kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita maslahat, manfaat di agama dunia. Allah jadikan manfaat, maslahat dunia agama itu di dalam kita melakukan hal-hal yang biasa itu. Wa man sarrahu, dan siapapun sarrahu yang menjadi keinginannya, kebahagiaannya, antakmuna lahul hurriyah wat tahara, untuk sempurna baginya kebebasan dan kesucian, bebas. Tidak ada kaitan ikatan dengan siapapun selain Allah. Suci, bersih dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang hamba, sehingga ia menjadi hamba yang merdeka, betul-betul merdeka. Sebagai semata hamba Allah, merdeka dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Min adnasil hududil basyariyah, dari adnas, kotoran-kotoran al-hudud al-basyariyah, dari hal-hal ya yang biasa namanya dimiliki, dilakukan oleh seorang manusia biasanya. Kalau ini sempurna, tidak ada kaitan dengan A, B, C, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, dengan nafsunya, dengan amalnya, dengan ibadatnya, dengan apa yang dimiliki olehnya dan selainnya. Dan ia akan terhindar, terjaga dari nafsu, dari hawa yang membuat ia rendah atau direndahkan oleh Allah di mata Allah Subhanahu wa taala. Falyaj'al harakatihi wa sakanatihi, maka hendaklah ia jadikan harakatnya, gerakan-gerakannya dan diamnya ia. Ketika ia bergerak, ketika ia berdiam, ketika ia melakukan sesuatu, ketika ia tidak melakukan sesuatu. Fi zahiri wa batinih, baik secara lahir atau secara batin. Baik secara lahir atau secara batin. Madbudatan bil qanuni syar'i, terikat dengan qanun syar'i, undang-undang, aturan-aturan, penetapan asy-syar'i secara syariat. Ikuti. Alhamdulillah kita ada Al-Quran, alhamdulillah kita ada hadis, dan alhamdulillah kita punya panutan-panutan yang banyak dari dulu sampai saat ini. Hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal itu semua yang disucikan, dibersihkan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hudud al-basyariyah. Sehingga keinginannya, amalnya, harapannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan A, tidak menginginkan B, bahkan tidak mengharap tidak menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut terhadap neraka Allah dalam berbuat. Karena yang ditakutinya bukan neraka, yang mungkin diharapkannya bukan surga. Semata Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna imannya, semakin kuat harapannya untuk mendapat surga Allah. Karena di dalam surga Allah itu apa-apa yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba yang beriman. Yang tidak diberikan oleh Allah kepada hamba yang beriman di dunianya, Allah berikan kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Melihat, berjumpa dengan Allah, melihat langsung Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah berikan nanti kelak bagi kita di surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari itu. Surga. Dia mengharap surga Allah bukan karena kenikmatan yang ada dari makanan, dari minuman, dari bidadari dan lain sebagainya, tapi Allah ingin berjumpa dengan Tuhannya Allah. Ingin jauh lebih dekat dengan Allah. Ingin melihat, memandang Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keridhaan Allah yang abadi, yang hakiki, itu yang diinginkannya.
Bukan makannya, bukan minumnya, bukan bidadarinya, bukan semua yang ada. Hamba yang merdeka. Ya berupaya. Dan ya, memang kita tidak akan mungkin mampu melakukannya kalau kita tidak mengetahuinya. Dan cara kita mengetahuinya harus kita belajar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menetapkan waktu belajar, masanya beliau mengatakan minal mahdi ilal lahad. Dari semenjak engkau dilahirkan oleh bundamu sampai kau mati, itu waktu belajar, masa belajar. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Sama seperti tidak ada kata-kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Tidak ada kata-kata terlambat. Selagi masih ruh ada di tubuh kita, belum sampai ke tenggorokan kita, tidak ada namanya kata-kata terlambat. Terlambat itu kalau sudah ruh di tenggorokan kita. Mau lepas sedikit lagi, sebentar lagi baru terlambat. Tapi sebelum itu tidak ada kata-kata terlambat dalam Islam. Barangkali walaupun tinggal sejengkal, itu harapan, segala harapan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita sebagai motivasi yang beliau berikan untuk kita umat, barangkali kata Rasulullah SAW, seseorang itu seumur hidupnya dari awal dia melakukan hal-hal yang membuat ia masuk ke dalam neraka Allah. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Selangkah lagi, sehingga tidak ada antara ia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali tinggal satu dhira', satu langkah lagi. Selangkah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fayasbid alaihi alkitab fayamal bi'amali ahli aljannati fayadkhulaha. Maka ketetapan Allah sudah melaluinya, telah mendahuluinya. Maka ia tinggal satu dhira', itu selangkah lagi, itu ia berbuat dengan perbuatan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, fayadkhulaha. Maka sebabnya ia masuk ke dalam surga Allah, padahal tinggal satu langkah lagi. Tapi satu langkah itu masih ada harapan di dalamnya. Dan Rasulullah memberikan kita motivasi untuk selalu berharap. Jangan berputus asa. Walaupun hanya tinggal satu jengkal. Satu langkah. Begitu juga sebaliknya. Barangkali seseorang hamba itu ya'amal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa baina illa dhira' fayasbiq alaihi kita fayamala bi ahlin nari fayadkhulaha. Barangkali seseorang itu dari awal umurnya sampai akhir umurnya tinggal satu dhira', tinggal selangkah lagi beramal dengan amal ahli surga Allah, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu dhira', bahasa kita mungkin selangkah lagi, tapi ketetapan dari Allah telah mendahulunya. Tinggal selangkah itu dia berbuat dengan perbuatan penghuni neraka Allah, fayadkhulaha. Maka sebab perbuatan itu ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita khawatirkan. Dan tidak ada di antara kita yang tahu apa yang ditetapkan oleh Allah di sana. Karena tidak pernah ada bocoran dari malaikat dan selain malaikat. Apa yang tertulis bagi kita di sana, wallahu a'lam. Yang jelas alhamdulillah kita sudah memiliki modal besar untuk namanya menjadi penghuni surga Allah, mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman. Yang Allah haramkan penghuni surga Allah itu selain yang beriman. Alhamdulillah. Tapi seorang beriman itu tidak stop, selalu berupaya, selalu berusaha, selalu beramal, selalu berbuat. Sampai kapan? Sampai ruhnya sampai ke tenggorokan, baru mereka berhenti berbuat. Kalau sudah lepas, baru mereka berhenti berbuat. Sebelum lepas dari tenggorokan, mereka tidak berhenti berbuat. Dan mereka tidak merasa aman dari apapun yang membuat murka itu hanya Allah dari ucapan perbuatan. Karena apa? Karena hadis tadi. Karena hadis dan merasa aman atas apa yang membuat murka itu hanya Allah, apapun itu berupa ucapan atau perbuatan, lahir atau batin, sampai ruhnya keluar dari jasadnya baru mereka stop berbuat dan merasa aman. Sebelum itu mereka tidak merasa aman.
tabi'atan li isyaratil syar'i wal aqal, selalu mengikuti isyarah syarak dan akal, isyarah syariat. Apa yang diisyarahkan oleh syariat untuk dia perbuat, untuk dia ucapkan, begitu juga akal. Dia selalu menggunakan akalnya untuk melakukan yang terbaik dari yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ganjaran balasan bagi kita kecuali yang kita perbuat. Semakin sempurna kita dalam berbuat, maka semakin sempurna balasan dan ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari yang lainnya. Walaupun perbuatan sama, kita sholat sama, yang kita lakukan, yang kita baca sama, tidak ada beda. Tapi yang diberikan oleh Allah beda, tergantung kesempurnaan kita dalam melakukannya. Semakin sempurna kita melakukan sholat yang kita lakukan tadi, semakin sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Semakin banyak yang kita lakukan dalam sholat kita dari kesempurnaan, semakin banyak juga yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka itu perlu kita mengetahui syariat dan arahan syariat, dan perlu kita gunakan akal kita. Karena kadang-kadang kita mungkin dari kehidupan di dunia ini, kita tidak bisa memanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh selain kita. Barangkali kalau kita ketemu manik-manik seperti ini, kita bilang, untuk apa manik-manik ini? Apa yang bisa saya perbuat dengan manik-manik ini? Dimakan tidak bisa, diminum tidak bisa. Saya hambur mungkin menjadi masalah nantinya. Subhanallah. Ada orang yang pintar, paham, cerdas, mengetahui, memahami, dibikin. Dirajut, bikin Masya Allah cantik. Sehingga bisa menjadi manfaat. Bermanfaat untuknya dan memberikan manfaat untuk selainnya. Begitu juga begitu juga hal-hal yang lainnya yang ada di muka bumi ini, seperti HP ini, dengan akal manusia bikin. Ya, kita gunakan juga dengan akal, dengan syariat, apa tuntunan syariat dalam kita memanfaatkannya. Tergantung kita. Bisa menjadi kebaikan bagi kita, manfaat banyak bagi kita, bisa sebaliknya menjadi malapetaka untuk kita, menjadi musibah besar bagi kita. Tinggal kita paham apa perintah syariat, arahan syariat, dan bagaimana kita olah akal kita, bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik, akan memberikan maslahat dan manfaat bagi kita, sementara yang lain tidak mendapatkan manfaat maslahat itu dari apa yang ia miliki. Semakin cerdas kita, semakin besar yang kita dapatkan darinya. Dan itu sekali lagi tabi'atan li isyarati syar' wal aqal, mengikuti isyarat syariat dan akal. Akal mengolah syariat itu, berupaya untuk memaksakan kita untuk mengikutinya, dan bagaimana kita menyempurnakan dalam melakukannya, dan bagaimana kita mendapat sebanyak-banyaknya balasan kebaikan dari Allah dari itu. Wa kaifa ma waqa'a dhammul adat ala lisan sufiyah, dan bagaimanapun telah datang dhammul adat, namanya celaan bagi kebiasaan-kebiasaan melalui lisan orang-orang sufi. Andaikan ada orang sufi mengatakan mencelah kebiasaan-kebiasaan yang ada, beliau mengatakan fal maksud bihi, yang dimaksud dengannya, artinya adat yang tercela itu, ad-dukhul fiha ala muqtada syahwati wal hawa, kita masuk atau melakukan namanya adat itu sesuai yang dituntut, diinginkan oleh hawa nafsu kita. Kita lakukan sesuai hawa nafsu, bukan isyarah, bukan kita mengikuti isyarat dari syariat dan kita gunakan akal kita bagaimana kita melaksanakannya pas baik. Sesuai yang diinginkan oleh syariat. Begitu juga apapun. Nikah, muslim nikah, kafir pun nikah. Berhubungan, muslim pun berhubungan, kafir pun berhubungan. Apa bedanya? Bedanya kita ketika menikah, kita niat. Ada tujuan, ada keinginan, harapan bagi kita yang besar.
Ketika berhubungan ada harapan bagi kita, ada keinginan bagi kita untuk mendapatkan keturunan yang soleh-soleha. Bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu. Diatur kita oleh syariat bagaimana kita memanfaatkan hal ini untuk menjadi ibadat kepada Allah, memberikan maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Bagaimana hal ini menjadi kebaikan dan pahala disiapkan oleh Allah bagi kita. Kalau kita melakukan sesuai namanya ditutup oleh hawa nafsu kita, apa beda kita dengan kafir? Dan apa beda kita dengan binatang? Tidak ada bedanya. Kalau hanya kita lakukan sesuai dengan hawa nafsu kita, apa bedanya kita dengan kafir? Apa bedanya kita dengan binatang? Tidak ada bedanya. Tapi kalau kita lakukan sesuai perintah arahan syariat, kita gunakan akal kita, bagaimana kita manfaatkan hal ini untuk menjadi kebaikan bagi kita, itulah bedanya seseorang mukmin. Sehingga Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan perkara yang berkaitan dengan seseorang yang beriman kepada Allah. Semuanya baik baginya. Semuanya baik. Ketika beribadat baik, ketika melakukan adat kebiasaan, semuanya baik baginya. Karena ia selalu bersyukur dan bersabar kepada Tuhannya Allah dan karena Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wal istirsal ma'ha, dan istirsal, kita membiarkan diri kita bersama hawa nafsu kita dalam melakukan adat-adat itu, duna muhafadhatin alal adab syar'iyyah, tanpa kita menjaga atas adab-adab secara syariat. Itu yang tercela. Kalau tidak, siapa yang mampu? Bahkan mereka orang-orang sufi tidak bisa menjauhi dari kebiasaan. Namanya manusia tidur, mereka pun tidur. Namanya manusia makan, mereka pun makan, minum, dan lain sebagainya. Seperti kita sama. Namanya manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur, malaikat tidak capek. Tidak ada tukang urut malaikat atau tukang pijit malaikat. Tidak ada. Kita ya sama. Cuman mereka memanfaatkan itu untuk namanya mendapatkan kebaikan, darinya kita tidak. Itu aja bedanya. Nah, kalau kita namanya berupaya untuk mengatur apa yang kita lakukan dari kebiasaan sesuai arahan syariat, dan kita gunakan akal kita dengan baik, bagaimana kita mendapatkan dengan adat ini pahala, kebaikan, maka itu yang diminta. Kalau tidak, seorang minum tidak baca bismillah, tidak baca alhamdulillah, tidak minum. Binatang juga minum, kafir juga minum. Tapi kita orang mukmin minumnya dengan tangan kanan, bismillah. Setelah minum selesai, alhamdulillah. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa bagi kita, doa setelah minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adzan furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Rasulullah mengatakan, barang siapa minum terus baca doa itu, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Doanya hitungannya detik, tidak sampai paling 10 detik. Tapi Rasulullah mengatakan, barang siapa minum baca doa itu, alhamdulillahilladzi ja'alahu adzan furatan bi rahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Baca doa itu habis minum, apapun yang diminumnya, mau air putih, mau air hitam, mau air apapun, baca doa itu, Rasulullah mengatakan Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah ia lakukan dengan hanya minum. Sementara orang kafir minum, binatang pun minum, mereka tidak mendapatkan. Begitu juga kita orang mukmin, kalau minum seperti minum aja, tidak baca doa, dapatkan itu kebaikan, pahala yang besar. Begitu juga makan, apapun yang kita makan, kalau kita makan baca doa, tidak awali dengan bismillah, sehingga makanan kita, minum kita itu bermanfaat bagi tubuh kita, kita tutup dengan doa alhamdulillah. Dan Rasulullah SAW mengarahkan kalimatnya, alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan telah
memberikan rizki aku berupa makanan ini tanpa haulin minni wala quwwah, bukan karena daya upaya saya, bukan karena saya kuat mampu, tapi Allah semata yang ngasih. Rasulullah mengatakan barang siapa baca doa itu, alhamdulillah at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, habis makan Allah ampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Sementara kafir makan, sementara binatang pun makan. Tapi membedakan kita dengan mereka, kita namanya ada arahan secara syariat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar adat kebiasaan itu menjadi manfaat, maslahat bagi kita yang luar biasa. Tidak gampangan dosa kita diampuni oleh Allah yang lalu yang pernah kita lakukan, walaupun bukan dosa besar, tidak gampang. Karena dosa kecil aja halus, tidak bisa kita tebus dengan dunia sisinya untuk mendapat ampunan dari Allah. Alhamdulillah dengan makan minum sehari-hari yang kita lakukan, kalau kita melakukan arahan tersebut, kita dapatkan kebaikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dari yang kita bayangkan. Tapi harus kita biasakan, harus kita paksa. Andaikan kita ambil cangkir minum tangan kiri, kita ingat makan tangan kita, ingat kita ambil dengan tangan kanan, kita minum dengan tangan kanan sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah suka melakukan segala sesuatu yang baik dengan tangan kanannya. Yuhibbut tayammum fi sya'nihi kullih. Yang minum tangan kiri itu syaitan. Makan tangan kiri itu syaitan, baik dari syaitan bangsa jin atau syaitan manusia. Tapi kalau mukmin muslim tidak makan dengan tangan kiri, tidak minum dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Dengan tangan kiri itu untuk yang tidak baik, untuk yang kotor. Ketika dia membersihkan kotorannya dari jalan depan belakang, ia gunakan tangan kiri untuk membersihkannya, tangan kanan untuk menghantarkan air agar bersih. Yang basuh yang ia gunakan untuk membasuh kiri. Kalau ia lakukan seperti itu, ia dapatkan pahala. Melakukannya karena mengikuti Nabi Agung Muhammad. Makan dengan tangan kanannya dapat pahala. Bismillahnya dapat pahala. Alhamdulillahnya dapat pahala kebaikan. Subhanallah. Masya Allah. Luar biasa. Itu beda antara kita dengan selain kita mukmin. Wa qala hujjatul Islam fil arba'in al-asad, dan sungguh telah berkata hujjatul Islam, hujjah bagi Islam, artinya dalil pembela Islam dan kaum muslimin, Imam Ghazali fil arba'in asal, dalam karya beliau al-arba'in fi usuluddin, namanya arba'in al-asal, ma'ruf, terkenal di kalangan kaum sufi. Beliau mengutip 40 poin dari kebaikan-kebaikan yang harus dimiliki, dipahami oleh setiap mukmin mukminah. Kitab yang amat sangat luar biasa. Ba'dan hatha ala mutaba'atir rasul, setelah beliau memberikan dorongan, motivasi untuk kita selalu mengikuti Rasul Nabi Agung Muhammad. Nabba ala syai'in min asrariha, dan beliau menyebutkan sedikit dari rahasia-rahasia yang bisa kita dapatkan, yang perlu kita ketahui dalam kita mengikuti jejak langkah Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza kulluhu fil adat, beliau mengatakan ini semuanya dalam adat, dalam kebiasaan. Ini semuanya yang aku sebutkan, yang aku kutip ini, yang aku berikan Anda semua untuk melakukannya sebagai motivasi agar Anda melakukan adat kebiasaan itu sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makannya, minumnya, berdiri, bangun, tidur dan sebagainya. Wa amma fil ibadat, dan adapun fil ibadat, dalam masalah ibadat, salat dan lain sebagainya, fala a'rif li tariki sunnah wajhan, aku tidak mengetahui bagi seseorang yang meninggalkan as-sunnah, cara yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad dalam melakukannya. Ibadat, salat yang Rasulullah wariskan kita dalam salat, kayak apa salatnya? Salat Rasulullah dimulai dengan takbiratul ihram, berdiri, menghadap kiblat, menutupi aurat, bersih dari hadas kecil besar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, ada rukuknya, i'tidal sujudnya, sampai salam. Kalau ada orang yang salat tidak seperti itu, beliau mengatakan aku tidak mengetahui seorang yang meninggalkan sunnah, cara yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad dalam ibadat, apapun namanya, wajhan, satu segi, satu arah, satu sisi, illa kufran khafiyan,
kecuali yang melakukannya itu kufur secara tersembunyi. Kalau dia dalam ibadah tidak mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad. Aw humgan jalian atau humuk jali, humuk ahmak, dungu. Bahasa kita bungul. Jalian yang nyata jelas. Fa'arif dzalika, maka ketahuilah hal itu, kata beliau. Ini adat, kalau ibadat harus kita berupaya melakukannya sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alam, dan ketahuilah, wallahu alam. Masyaallah. Kalau ini tanyakan, fadhal. Ini semua arahan motivasi bagi orang yang ingin sukses dunia akhirat. Karena beliau karang kitab ini, susun kitab ini, karya ini bagi orang yang minta kepada beliau untuk menjadi seorang yang sukses dunia akhirat. Maka beliau susun karya ini. Karya yang singkat, hanya satu buku lampirannya. Di dalam kitab ini ada 3 karya beliau. 3 karya beliau yang kita baca 1 dari 3. Artinya karya yang sederhana. Tapi beliau memang susun karya ini bagi orang yang ingin sukses dunia akhirat. Ingin memanfaatkan dunianya untuk kebaikan akhiratnya. Kita pun berhak untuk mendapatkannya, memilikinya. Karena sukses dunia akhirat hak bagi setiap hamba. Terutama yang beriman saat ini, bahkan yang belum beriman, berhak untuk sukses dunia akhirat. Tapi harus melakukan syaratnya, jalannya, sebabnya. Tidak mungkin kita akan sukses dunia akhirat kalau kita tidak melakukan sebab jalannya yang diarahkan oleh Allah, diminta oleh Allah kepada kita. Kalau kita cari jalan selain, tidak bakal kita temukan itu sukses. Dunia tidak akan, bahkan kita tidak akan pernah menemukan jalan sukses nanti kelak di akhirat kita. Kalau ditanyakan, fadhal. Ada amalan yang disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad untuk kita umat sebagai tanda kasih sayang dan peduli beliau terhadap kita, agar kita menjadi hamba yang sukses, selamat dunia akhirat. Beliau mengarahkan kita untuk setiap kali kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, di antara wirid, dzikir, bacaan yang beliau arahkan kepada kita untuk kita baca 4 kali bacaan yang pendek, tidak panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Walaupun ada riwayat bacaannya agak lebih panjang dari ini, tapi yang diriwayatkan memiliki kelebihan kalimatnya ini. Artinya boleh baca yang ini, boleh baca yang lainnya. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, dibaca 4 kali habis salat. Ada riwayat beliau mengatakan barang siapa mengamalkan ini istiqomah habis salat 4 kali, ringan aja bang, hitungannya sekali lagi detik, bukan hitungan menit, hitungannya hanya detik 4 kali, insyaallah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam itu yang harus kita lewati, dan pasti kita akan melewatinya tanpa terkecuali. Bahkan para nabi rasul pun akan melewatinya, bahkan pemimpin nabi rasul, nabi kita pun Muhammad yang akan melewatinya, dan beliau adalah pertama kali yang akan melewatinya. Yang jaraknya itu ada yang mengatakan riwayat 3000 tahun jembatan itu yang terbentang di atas neraka jahanam nanti kelak di hari kiamat, yang merupakan bagian daripada estafet terakhir. Kalau orang mampu melampauinya, surga di hadapannya. Surga di hadapannya. Ada riwayat dari 1000 yang melampauinya, 1000 yang melewati jembatan itu hanya 1 yang selamat. Ada riwayat 999 gugur. Ada riwayat dari 100 yang melewati jembatan itu, 100 yang melewati jembatan hanya 1 yang selamat, 99 gugur.
Dan ada yang melewatinya bahkan lebih dari 3.000 tahun jaraknya, lamanya. Dengan berbagai macam kondisi sesuai amal seseorang hamba. Tapi Rasulullah mengatakan barang siapa baca wirid tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali. Itu jembatan yang jauhnya 3.000 tahun itu seperti 1 dhira'. Dari sini ke sini 60 cm 1 langkah. Kata Rasulullah, bukan kata saya, dikutip oleh Al-Allamah Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kab dalam karya beliau At-Tagrirat As-Sadidah. Beliau kutip itu riwayat dari Nabi Agung Muhammad dan termasuk adab sunnah yang perlu kita jaga setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Sekali lagi bacaannya pendek, halus saja, pendek aja, tidak panjang-panjang bacaannya, hanya dibaca 4 kali habis sholat 5 waktu. Dan kelebihannya Rasulullah mengatakan seperti itu, jembatan yang jauh jaraknya 3.000 tahun itu baginya Allah jadikan seperti 1 dhira', segini aja, 1 langkah. Itu sayangnya Rasulullah terhadap kita umat, karena Rasulullah ingin semua kita sukses, bahagia, masuk ke dalam surga Allah tanpa terkecuali. Kalau bisa jangan ditinggal, diamalkan. Kalau yang ditanyakan fadal, kalau enggak kita tutup. Masya Allah, mudah Allah berikan kita sehat afiat, lahir batin sehat afiat, sehat hubungan kita, afiat hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi, dengan agama syariat, dengan sesama kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengikuti sempurna jejak langkah Nabi Agung Muhammad sehingga kita menjadi hamba sempurna di mata Allah. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisallil Fatihah. Muhammad ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقي أهلنا قربات لنا في ديننا مهل الكتب أنثى وذكر ربي وفقنا فيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخلاء يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك ديون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول مأمون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والباب كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأرض أشربنا فتوب علينا توبة تسل كل حوبة صل لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي ما أحب وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين بأسماء فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إلى تصف الصبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم